never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larsevilla, NPM 2305040. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan artikel saya tentang pemasaran politik yang berjudul Keadilan yang dirasakan dalam pemasaran politik, sebuah studi eksploratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkritis dan mengembangkan konstruk teori ekualitas dalam kerangka keadilan yang dirasakan secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konstruk keadilan yang dirasakan dalam perspektif masalah politik. Sampel penelitian ini adalah para pemilih partai politik di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dan survei menggunakan kuesioner terstruktur dengan metode Forposi sampling kepada 150 responden. Penelitian ini menggunakan analisis faktor eksploratori dan metode Cronbach's-Alpha untuk menguji validitas konstruk. Penelitian ini juga menggunakan model pengukuran model persamaan struktural atau SEM yang sama dengan produser analisis faktor konfirmatori. Metode ini kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki konstruk baru keadilan yang dirasakan dalam pemasaran politik. Peng dan Heki 2009 menemukan bahwa keterbatasan analogi konsumen pemilihan berkisaran dalam konteks yang berbeda dalam setiap kasus yang mencerminkan pemasaran dan tanggapan yang berbeda di tingkat mikro. Mereka menyarankan bahwa penelitian mereka merupakan beberapa alasan untuk menduga bahwa tingkat mikroanalisis keterlibatan konsumen dengan pemasaran politik, khususnya etnografi dan pendidikan kualitatif lainnya, menggunakan lapisan. Mungkin tidak biasanya masuk dalam konteks komersial pemasaran merek lebih jauh. Penelitian di masa depan harus menjelaskan perbedaan mendalam dalam sifat keterlibatan konsumen dengan pemasaran politik dan pemasaran komersial. Dalam beberapa kasus, pemilihan dan konsumen dianggap berbeda dalam pembentukan sikap dan pengambilan keputusan. Menurut Locks dan Harris 1996, pertama, untuk setiap pemilihan umum, semua pemilihan membuat pilihan mereka pada hari yang sama. Dalam konteks perilaku konsumen, hampir tidak ada keputusan pembeli dengan karakteristik ini. Kedua, meski beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ada biaya individu jangka panjang dalam pemilihan umum, faktanya tidak ada harga yang secara langsung atau tidak langsung melekat pada saat pemungutan suara. Ini adalah perbedaan antara memberikan suara dalam pemilihan umum dengan pembelian suatu produk. Ketiga, meskipun pemungutan suara yang sebenarnya tidak memiliki harga yang melekat padanya, tetapi tetap saja pemilihan harus pergi dari rumah ke tempat pemungutan suara. Keempat, partai yang memenangkan pemilihan umum berarti memenangkan semua pilihan, meskipun faktanya tidak semua pemilihan memilih partai pemenang pemilihan umum. Ini berbeda dengan konsep pangsa pasar dalam ilmu pemasaran. Kelima, partai politik atau kandidat merupakan produk yang tidak berwujud dan kompleks. Pemilihan tidak dapat mengidentifikasi apakah seorang kandidat atau partai politik tidak berwujud dan kompleks. Pemilihan tidak dapat mengidentifikasikan apakah seorang kandidat atau partai politik sebagai konsekuensinya. Sebagai besar, pemilihan
harus menilai keseluruhan konsep yang dikemas atau pesan yang disampaikan selama kampanye, baik secara publik maupun melalui media. Kesimpulannya yaitu mengukur nilai keadilan dalam pemasaran politik sama halnya dengan mengukur keadilan aktual terhadap perilaku barang atau jasa konsumsi. Teori keadilan organisasi telah mengidentifikasi 3 anteseden utama persepsi keadilan, ketidakadilan, keadilan distributif yang berfokus pada hasil pertukaran, keadilan prosedural yang berfokus pada cara pertukaran tersebut dilakukan, dan keadilan prosedural yang berfokus pada cara pertukaran tersebut dilakukan. Hasil yang dicapai, dan keadilan internasional yang berfokus pada interaksi interpersonal yang terlibat selama proses pemberian layanan. Sebagai organisasi nirlaba, partai politik memiliki konsep keadilan yang sedikit berbeda. Hal ini disebabkan karena proses pertukaran terjadi karena jangkauannya terbatas dan dilakukan dalam waktu yang lama. Menilai keadilan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan saat pemberian suaranya dalam pemilu. Baiklah, hanya itu saja penjelasan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.